Salim wa barik alaih. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah, kembali di pagi hari menjelang siang kita akan menyimak, mendengar serta membaca apa yang terkandung dalam kitab Jawahirul Kalamiyah fi Idahi Aqidatil Islamiyah tentang masalah mustahil, yaitu para nabi melakukan maksiat. Namun ada pertanyaan, pakai pak akala adamu minas syahjaratil lati nuhiya anha, bagaimana Nabi Adam telah memakan sebuah, yaitu buah dari satu pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya belum tuntas, itu sampai kepada udat. Kita mundur sebentar. La u'addu fi haqqin nasi isyana wa uddat maksiatan fi haqqi adama nazara li syarati rutbatihi wa izami manzilatihi wal khata'u sagirun yusta'zamu minal kabir wa amma mu'akhazatul maula subhanahu wa ta'ala li adama ala zalika bi ihbatihi ila hadhihi dayyar wa tarafu adama bi zambi wa musabaratuhu ala istighfari fadzalika litazdada darajatuhu uluwan wa sawabuhu wa ajruhu nubuwan wa yuqasu ala zalika ma yunsabu li sa'iril anbiya'i minaz zunubi wal ma'asi fa innaha dzunubun bil idafati ila uluwin manasibihim wa ma'asin bin nisbati ila kamali ta'atihim la annaha kazunubi ghairihim wa ma'asihim li annaha sadiratun minhum alaihimussalamu imma ala tariqi ta'awuli au ala tariqi sahwi wa adami ta'ammudi wa amatirafuhum biha wastighfaruhum minha palaziyadati ma'rifatihi bimaulahum wa syiddati wara'ihim wa taqwahum waliyazdadu ajran wa qurbatan wa uluwan fi darajati warutbati, yang artinya la tu'idu, tidak dianggap, tidak termasuk dalam hak, yaitu perbuatan manusia melakukan maksiat atau pengingkaran. Wa'udat, nah baru dianggap termasuk maksiat di dalam hak Adam nazaran li syarafi, karena pandangan mulia dengan kedudukan Nabi Adam sebagai nabi dan rasul. Wa izami, dan besarnya manzilatihi, kedudukan Nabi Adam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal khata'u sagir, hal ini tentunya kesalahan kecil, yusta'zamu minal kabair, dianggap di kalangan orang-orang para pembesar. Wa amma mu'akhazatul maula subhanahu wa ta'ala li adama ala zalik bihbatihi ila hadhihi dayyar, dan adapun kebijakan Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi Adam atas yang demikian itu, kenapa? Karena menurunkannya ila hadhihi dar, ke permukaan bumi, mengalihkan, memindahkan Adam dari surga ke bumi. Wa atarafu, serta pengakuan Nabi Adam bizambi, atas dosanya, wa musabaratuhu alal istighfar, dan segera ia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang demikian itu bertambahnya darajat tinggi dan pahala-pahala yang banyak. Wa yuqasu ala dzalika ma yunsabu li sa'iril anbiya, dan dikiaskan atas yang demikian itu apa yang terjadi, yang dinisbahkan seluruh para nabi minazunubi, daripada dosa-dosa dan kemaksiatan mereka.
Ini hadirin jamaah rahimakumullah, bacaan kita menyambung minggu-minggu yang lalu tentang Nabi Allah Adam. Sudah jelas, ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah wa la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Hai Adam, silahkan Anda tinggal di dalam surga, tapi ingat jangan dekat pohon ini. Sebab kalau dekat pohon ini engkau termasuk orang yang teraniaya. Nabi Allah Adam bukan sekedar dekat, tapi malah justru memakan buah dari pohon tersebut. Apakah ini bukan pelanggaran? Apakah ini bukan pengingkaran dilarang oleh Allah? Jangankan makan dekatnya saja tidak boleh, malah justru memakannya. Nah, ini kalau terjadi di kalangan para nabi-nabi Allah, mereka adalah, apakah ini dianggap sebagai perbuatan maksiat, atau ini malah justru merupakan salah satu peralihan dari alam surga kemudian diturunkan ke alam bumi. Nah, ini pertanyaan kita. Maka musannif tadi mengatakan la tu'addu fi haqqin nas, tidak termasuk di dalam hak manusia atau perbuatan manusia itu adalah durhaka alias maksiat. Loh, kenapa? Karena siapa yang melakukan ini, yang tentunya orang yang dimuliakan oleh Allah, yang diangkat oleh Allah menjadi nabi dan rasul. Apalagi Adam adalah merupakan manusia pertama kali yang diutus oleh Allah, yang diturunkan dari surga ke alam dunia. Sehingga wa'udat masyatan fi haqqi adama nazara li syarafi rutbatihi, termasuk istilahnya kemaksiatan durhakanya perbuatan Adam tersebut ini dipandang karena mulianya kedudukan Nabi Adam. Nah, ini kan beda dengan kita. Contoh umpamanya, kalau rakyat mencuri ayam, hukumannya apa? Penjara. Kalau yang korupsi? Sama beda? Nah, penjara juga, cuman dia ada kulkas, ada AC, ada TV. Kalau yang nyuri ayam, kenapa? Karena dianggap sisi ada kemuliaannya, diangkat sebagai pejabat yang disumpah sedemikian rupa, namun dia berkhianat kepada yang ngangkat khususnya maupun terhadap bangsanya sendiri. Karena dia punya jabatan, seakan-akan beda penjaranya si koruptor dengan si maling ayam, kan beda. Nah, begitu juga dengan Nabi Allah Adam alaihissalam. Kalau kita mengambil satu kesimpulan, di situ lempaknya beda tadi pihaki Adam nazara li syarafi rutbatihi, karena mulianya jabatan atau kedudukan di sisi Allah sebagai nabi dan rasul. Ya. Nah, kemudian wa idhami manzilatihi, juga besarnya istilahnya kedudukan di sisi Allah tersebut, sehingga kesalahan, kekeliruan Nabi Allah Adam alaihissalam dianggap kecil, namun bisa jadi dianggap besar. Loh, kenapa? Sebab skenario-nya kalau istilah sinetron atau film, seandainya Nabi Adam tidak dikeluarkan dari surga, mungkinkah lahir manusia di jagat raya ini? Lahir nggak gitu? Enggak. Udah memang skenario, udah diatur sedemikian rupa, sebagaimana yang saat ini sering terjadi di negara Indonesia, karena sudah di apa? Itu kan. Nah, ini ada skenario, ya. Nggak mungkin toh seorang penusuk, penghafal Quran, seorang syekh dari Arab lagi, malah dibilang orang gila. Nah, kira-kira ada dalang apa enggak nih? Ada dalangnya enggak nih? Ya.
Nah, sangat ironis, makanya kalau seandainya seorang yang seharusnya dihormati, dimuliakan sebagai penghafal Quran yang masuk ke negara yang kita cintai, malah justru dikhianati, ditusuk istilahnya. Nah, ini kembali yang nusuk dianggap orang gila. Nah, apakah ada skenario di belakangnya ini? Apakah ada layar di belakangnya ini yang membuat si anak muda tersebut berani naik panggung langsung? Sayang seribu sayang, cuman hanya sekilas berita tersebut sampai sekarang belum jelas. Tapi lain dengan penusukan Wiranto. Kalau Wiranto ditusuk tiap hari, wah, viral luar biasa. Tiap hari ditayangkan setiap berita tentang mantan seorang jenderal ditusuk oleh nah, dua kan perbedaan. Kalau tadi yang nusuk seorang ulama besar, orang gila, tapi yang nusuk pejabat dianggap teroris. Sama beda? Nah, beda. Ya udah, kalau beda udah tahu, bro. Ini kembali buat kita semua. Yuk kita sama-sama kembalikan apa yang terjadi dengan Nabi Allah Adam alaihissalam. Itu merupakan istilah kesalahan dianggap kecil karena Adam adalah merupakan pembesar di antara manusia bisa lahir dengan sebab Adam. Sebab kalau nggak ada Nabi Adam, wallahu alam apakah kita lahir, yang jelas nggak mungkin ada manusia seandainya Adam tetap istilahnya bertinggal di dalam syurga. Makanya kesimpulannya karena ada yang kasrah kusruk di dalam syurga. Siapa? Iblis, setan. Makanya hati-hati dengan orang yang kusrah kusruk. Ini bisa bahaya. Ya, kalau kita nggak segera istilah melakukan tindakan terhadap yang merusak apapun yang terjadi di permukaan bumi, sebagaimana Nabi Allah Adam alaihissalam ketika asik mereka menikmati indahnya surga, namun ada yang kasrah kusrut, tapi ini pun dia berpikir secara matang. Siapa yang harus dirayu, dibuai oleh sang iblis? Tentunya orang yang lemah. Siapa orang lemah? Perempuan, Siti Hawa kan. Sebab kalau Nabi Adam langsung yang dirayu, kira-kira Adam mempan gak nih? Karena laki-laki berpikir panjang, laki-laki berpikir kritis, tapi iblis nggak bodoh. Yang paling mudah untuk merayu supaya dikeluarkan dari surga karena timbul iri kepada Nabi Allah Adam alaihissalam, sentimen dengan Nabi Adam, yang akhirnya benar rencana mereka adalah yang dirayu yang lemah. Siapa? Perempuan, Siti Hawa. Jadi jangan kaget kalau dalam keluarga atau di mana saja yang paling terpengaruh adalah perempuan. Karena kembali sejarah ya. Nah, tinggal kembali kepada kita semua. Jangan sampai kita istilahnya mudah terpengaruh oleh orang yang kasrah kusruk. Tahu kasrah kusruk? Artinya apa? Hah? Kemarin malam saya ngajar di salah satu tempat. Yang muda bilang, Ustadz, di sini kita udah buat satu perkumpulan yang namanya kasrah kusruk. Saya kaget nyebut kasrah kusruk, dia rupanya belum paham bahasa. Saya mau klarifikasi, saya mau perbaiki. Itu kasrah kusruk kan bahasa yang kurang tepat. Kenapa? Kasrah kusruk itu mencari permasalahan untuk melakukan makar. Itu namanya apa? Kasrah kusruk. Memang bahasanya bahasa mana? Bahasa Sunda. Bahasa Sunda kan? Itu kasrah kusruk namanya. Mencari kesalahan orang lain untuk disebarluaskan dan sebagainya, itu namanya orang kasrah kusruk. Cuman saya mau memberikan perbaikan dalam bahasa tersebut. Kalau bisa jangan deh istilah kasrah kusruk, karena itu akan dampak negatif.
dan itu sangat jelek dalam segi bahasa, namanya juga kasrak kusruk. Ya, nah ini jadi hati-hati dengan orang yang suka kasrak kusruk. Ya tadi buktinya apa? Nabi Adam nggak mampu untuk dikendalikan oleh iblis, tapi yang lemah yang dikendalikan oleh iblis yakni perempuan. Jadi kalau ada orang yang mudah terpengaruh oleh iblis setan, laki-laki berarti termasuk perempuan. Nauzubillah min dzalik. Ini sadarkan diri kita. Yuk kita sama-sama upayakan kalau sejarah Adam sebagai bukti yang tidak mungkin toh Nabi Adam selalu ada di surga, akan lahir anak-anak manusia sebagai keturunan Nabi Allah Adam alaihi salam. Nah makanya tadi ya dianggap hal itu adalah suatu hal yang kecil, pelanggaran yang dianggap kecil, namun jika datangnya dari orang yang minal kabir, orang-orang pejabat, orang-orang yang terhormat, tentunya beda dengan kita. Wa amma mu'akhadhatul maula subhanahu wa ta'ala, dan kebijakan, adapun kebijakan Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Adam alaihissalam ini merupakan ala zalika bi ihbatihi ila hadhihi dar, untuk menurunkan, untuk istilahnya mengalihkan dari surga menuju dayar bumi, ya, ke permukaan bumi. Coba manusia belum ada, sementara Nabi Allah Adam dan Hawa masih di surga. Begitu melakukan pelanggaran karena ada orang yang kasrak kusruk tadi, akhirnya dikirim ke permukaan bumi ini. Nah sehingga wa'tarafu tadi Adam bizambi, adapun mengakui Nabi Allah Adam tentang ulahnya sendiri, perbuatannya sendiri yang sudah dilarang oleh Allah, jangan dekat dengan pohon ini, malah justru memakan buahnya. Nah ini Adam juga sadar, Adam juga tahu bahwa ini adalah tindakan yang tidak benar, tapi kembali karena terayu dia punya isinya Siti Hawa alaihissalam, akhirnya Adam dirayu oleh istrinya. Inilah yang sering terjadi kasus seorang suami gara-gara perempuan, gara-gara istri, itu kan. Itu bukannya, sehingga berkembang dan berkembang sampai sekarang. Berapa banyak seorang suami melakukan tindakan-tindakan kriminal, melakukan mungkin korupsi dan sebagainya, terkadang nggak jauh daripada rayuan siapa? Istrinya mungkin gara-gara nonton iklan bukan kan? Bapak kapan beli mobil yang baru, coba tuh. Nah suaminya ingat kantongnya, loh duitnya nggak ada, satu-satunya ada kesempatan dia melakukan karena ingin menuruti kehendak istri, beli mobil. Makanya kalau bisa perempuan tuh istri kita jangan suruh nonton TV, terutama kalau iklan-iklan. Sebab pengaruhnya luar biasa. Kalau laki-laki nggak mungkin terkena, laki-laki nggak mungkin terpengaruh dengan iklan-iklan yang ada. Cuman nyolek doang istrinya, suaminya langsung otaknya gimana cara mendapatkan duit untuk membeli apa yang diinginkan oleh istri. Nggak dituruti, maklum namanya perempuan, dibuat dari tulang rusuk, dilempengin patah, dibiarin tetap bengkok. Itulah perempuan. Makanya kembali kepada kita, ini pelajaran ya, wahai kaum wanita, wahai ibu-ibu, hati-hati dengan rayuan orang yang kasrak kusruk tadi ya, yakni iblis atau setan yang selalu menghalangi kita. Yasuddu an sabilillah, inna syaitana yasuddu an sabilillah, sesungguhnya setan selalu menghalangi orang untuk berbuat baik di jalan Allah. Nah sekarang makin ketara buat kita semua dalam kehidupan bermasyarakat yang hidrogen, baik dalam pendidikan, perekonomian ataupun jabatan dan sebagainya.
Di sini nggak menutup kemungkinan kalau seandainya kita tadi sesuai dengan sejarah Nabiullah Adam dan Siti Hawa tersebut, nah pengaruh yang luar biasa adalah setan yang menghalangi manusia berbuat baik. Nah, jadi kalau kita kesenggol, kecubit dan sebagainya, orang-orang yang tidak mengenal agama, tidak mengerti dan tidak mau berpikir secara normal dan baik, hati-hati. Kita lihat backgroundnya, kita lihat makarnya. Kalau ini sebuah kebaikan, langsung dihalangi, langsung dikat, langsung membuat berbagai macam makar. Ingat, ini pelakunya adalah siapa? Setan. Karena sesuai dengan firman Allah, inna syaitana yasuddu an sabilillah, sesungguhnya setan selalu menghalangi orang berbuat baik. Sebab kalau yang normal, yang sehat, mana mungkin akan menjadi penghalang, malah justru dia akan mendukung dan mendoakan sesuai dengan keinginan yang diinginkan oleh seseorang, entah oleh organisasi dan sebagainya. Tuh kalau orang yang berpikir sehat, dia akan mendukung, membantu semaksimal mungkin, bukan sebaliknya malah memporak-porandakan. Itu kan? Nah, ini kembali buat kita semua. Ini bukti sejarah ya, Nabi Allah Adam dan Siti Hawa. Nah, kesadaran Adam wa tarafu tadi, dia mengakui dirinya melakukan dosa, kedurhakaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, sehingga pantas kalau Nabi Allah Adam wa musabaratuhu alal istighfar, beliau selalu dan selalu meminta ampun kepada Allah. Dalam Al-Quran Allah turunkan tentang doa Nabi Allah Adam alaihissalam ketika beristighfar, meminta ampun kepada Allah. Itu sampai kalimatnya oleh Allah diabadikan buat manusia jika melakukan tadi kesalahan, keburukan, kedosaan. Nah, kalau Adam cuma satu kesalahannya, kalau kita berapa? Kalau baca doa ini kira-kira gimana? Adam kan cuma satu, gara-gara pelanggaran masalah makan buah aja kan, yang lain tidak. Nah, kalau kita berapa banyak kesalahan kita? Apalagi tadi kasrah kusru, itu kan? Ini berapa banyak kalau kita sadar. Nah, Nabi Allah Adam saja satu kesalahan dengan terkenal dalam Al-Quran, yaitu yang disebut doa Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nih, Rabbana zalamna anfusana, wahai Tuhanku, wahai Tuhan kami, Rabbana anfusana, kami telah menganiaya diri kami ya Tuhan, kami telah melakukan kezaliman ya Rabb. Dilarang untuk dekat pohon malah justru makan, kan itu. Makanya kata Allah dalam ayat tersebut, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana, kata Nabi Allah Adam memohon kepada Allah, seandainya ya Rabb Engkau tidak mengampuni dosa dan kesalahan kami, lanakunanna minal khasirin, sungguh benar-benar kami ini termasuk manusia yang zalim, manusia yang istilahnya teraniaya, kata Nabi Adam. Nih, kalau Nabi Adam langsung tobat, kalau kita habis berbuat maksiat malah bertambah lagi. Malah merasa enak gitu kan. Merasa enak kan ya? Merasa enak. Seharusnya kita ambil pelajaran Nabi Adam, jika melakukan dosa, jangankan yang kecil, yang besar sekalipun, segera istighfar, meminta ampun kepada Allah atas kesalahan dan dosa yang kita perbuat. Namun kembali tadi, setan pun gak bodoh untuk menghalangi manusia untuk bertobat kepada Allah. Kenapa? Karena setan tidak ingin neraka tidak ada
tidak ada penghuni, tidak ada temannya, gitu kan? Nah, makanya dia usaha maksimal mungkin, sekeras tenaga mengerahkan kemampuan setan untuk membujuk merayu orang untuk melakukan dosa tersebut. Nah, sehingga ketika setan menggoda dengan maksimal, setelah dia memperoleh, apa kata setan? Selamat tinggal dan bertemu nanti di dalam neraka. Kata siapa? Gitu kan, melakukannya nggak terasa, ngerjainnya kita nggak terasa. Tapi ingat apa yang dikatakan oleh setan dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad SAW, ketika dia sudah menghasilkan rencana makar yang dia inginkan, yang akhirnya kata setan, selamat berpisah. Kalau anak sekarang kiss bye, kita ketemu nanti di neraka. Na'udzubillah min dari. Nah, kalau Nabi Allah Adam alaihissalam spontan langsung segera istighfar dengan kesalahan dan kedosaan yang dilakukan, itu pun toh bukan sehari dua hari. Kalau cerita Israiliyat dalam beberapa tafsir, apa yang dilakukan oleh Nabi Adam dengan kalimat-kalimat tersebut, bukan saja menyesali atas perbuatannya, air mata yang tiada henti-hentinya saking menyesali perbuatannya selama berapa tahun? Berapa tahun? Itu bukan setahun dua tahun, bukan puluhan tahun, mencapai ratusan tahun. Coba, gara-gara satu kesalahan. Gimana kalau kalau banyak seperti kita? Ya, kita mudah-mudahan salah sih ada, namun segera diampuni oleh Allah dengan caranya apa? Istighfar tadi, segera meminta ampun kepada Allah. Jangan dibiarkan semakin beranak, semakin berkembang, semakin jauh melangkah untuk melakukan makar. Jangan, segera kita tobat sebagaimana contoh Nabi Allah Adam alaihi salam. Nah, bagaimana dengan istighfarnya Nabi Allah Adam? Tentunya Allah dengan bijak dan sangat istilahnya maha pengasih lagi maha penyayang, Nabi Allah Adam alaihi salam diterima tobatnya, sehingga di saat setelah sadar dan diterima tobatnya oleh Allah, maka dipertemukan kembali dengan Siti Hawa. Ya, kan udah terima tobatnya kan ya, udah bersih dari dosa, akhirnya apa? Dipertemukan oleh Allah di dalam gunung bukit yang disebut Jabal Rahmah. Ini sekarang Jabal Rahmah alhamdulillah bersih, karena onta nggak boleh lagi bertengger di situ, karena diberikan kesempatan orang yang punya onta buat bisnis. Nah, kita yang mau moto dengan onta harus bayar berapa real? 10 real. 10 real kalau uang Indonesia, kalau 3.000 berarti 30.000. Cuman duduk di mana? Di atas onta aja. Iya kan? Nah, yang jadi masalah bukan itunya, tapi kotorannya yang bau sengat, istilahnya mengganggu orang yang mengunjungi Jabal Rahmah, kan gitu. Ya. Nah, sementara manusia puluhan ribu, ratusan ribu masing-masing ingin menyaksikan dan lebih dekat dengan monumen yang dijadikan oleh Raja Saudi waktu itu sebagai tanda pertemuan. Disinilah Adam dan Hawa, wallahu alam bisawab, di atas gunung yang disebut Jabal Rahmah. Nah, sampai sekarang, makanya kalau bapak-bapak, ibu-ibu haji umroh nggak mungkin akan nggak dibawa ke sana. Kenapa? Sebuah kenangan, nostalgia manusia pertama yang tobat kepada Allah diterima di Jabal Rahmah. Ya, ini bukti sejarah. Ya, jadi kembali. Nah, lalu padzalika litazdada darajatuhu uluan, maka dengan sebab istighfarnya Nabi Allah Adam tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin bertambah derajatnya ke tempat yang tinggi. Jadi bukan direndahkan, malah dia apa? Diangkat. Kenapa? Karena status dia sebagai manusia di sisi Allah punya kelebihan.
Apa kelebihannya? Dia angkat menjadi nabi dan rasul, apalagi dia manusia yang pertama. Ini darajatnya dengan bertobatnya, diterima tobatnya oleh Allah, diangkat derajatnya oleh Allah ke posisi yang lebih tinggi. Nah, ini kembali buat kita semua. Ini kalau nabi. Tapi kalau manusia habis melakukan dosa masih diangkat juga jadi menteri, kira-kira gimana? Sama beda. Itu kan, kalau manusia biasa kan ada cedera. Ya, apakah dia bisa mungkin kembali melakukan atau memang tobat benar-benar? Wallahu alam. Karena ada seorang dulu menteri yang korupsi berapa puluh juta. 40 juta ya kalau nggak salah. Itu kan, kemudian dia tobat, dikembalikan, itu hasil korupsinya, kan masih mending. Tapi yang banyak, dulu kebetulan belum ada kartu ATM, belum ada kan. Sulit untuk menyelinapkan apa? Uang, karena dibawa-bawa, digendol-gendol kemana-mana pasti akan terbongkar. Tapi kalau kartu ATM, ya, nah ini sedemikian rupa. Itu tobatnya itu adalah kalau dia melakukan korupsi terhadap uang negara, wajib mengembalikan kepada negara dan minta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa dia telah menyalahgunakan wewenang, apalagi ketika diapain? Disumpah di atas kepalanya ada Al-Quran. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah SAW ada 7 hal kami diperintah oleh Rasul, 7 hal dilarang oleh Rasul. Apa? Di antaranya kami diperintahkan untuk menepati janji. Untuk menepati janji, melaksanakan janji. Nah, kalau janji tersebut, sumpah tersebut dia khianati, berarti ini termasuk orang pengkhianat. Nah, ini itu dalam sebuah hadis, ya, karena kemarin saya baca kitab Dalilun Falihin di Al-Hijrah, kebetulan hadisnya itu kami diperintahkan Rasulullah 7 macam, kami dilarang oleh Rasulullah 7 macam. Salah satu di antaranya adalah menepati janji atau sumpah yang telah dilakukan olehnya terhadap bangsa. Nah, kalau dia khianat berarti termasuk yang korupsi, yang manipulasi, yang melakukan makar untuk menghancurkan bangsanya sendiri. Ini na'udzubillah min dzalik. Ini. Nah, kalau Nabi Adam tadi melakukan kedosaan kemudian tobat, diangkat derajatnya oleh Allah ke posisi yang lebih tinggi lagi. Tapi kalau manusia bisa enggak menyamakan dengan kedudukan para nabi kalau melakukan dosa, begitu juga manusia biasa melakukan dosa, sama enggak dengan nabi? Ya tadi, kalau Nabi Adam kesalahannya dianggap kecil, tapi kalau kita melakukan kesalahan yang kecil malah dianggap besar karena manusia biasa. Apa jabatan kita di sisi Allah? Cuma sekedar manusia, basyarum mislukum yuha ilayya anama ilahukum ilahu wahid. Kata Kangjeng baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya adalah manusia biasa seperti saudara, namun bedanya saya dikasih wahyu, kan gitu. Nah, ini wahyu inilah yang bisa mengangkat derajat martabat mulia di sisi Allah, karena sebagai yaitu penyampai berita kepada umatnya. Yang kedua, setelah melakukan perbuatan dosa dan tobat Nabi Adam alaihissalam, wa sawabuhu wa ajruhu, numuwa dan pahala ganjaran yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Allah Adam alaihissalam semakin banyak. Apalagi dosanya cuma 1, ya, diangkat derajatnya ke posisi yang lebih tinggi. Yang kedua, pahalanya diberikan oleh Allah lebih banyak. Itu numuwa ay kasirun, lebih banyak Allah berikan pahala ataupun ganjaran kepada Nabi Adam yang telah melakukan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, wa yuqassu ala dzalika mayun sabuli sairil anbiya minadzunubi wal ma'asi. Kata musannif, sekarang kita tinggal kias, ya.
Yang demikian itu bahwasanya yungsobu dinisbahkan, disesuaikan kepada seluruh para nabi yang telah melakukan dosa ataupun durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan ini cerita manusia pertama. Apakah nabi yang lain ada yang sama melakukan dosa atau durhaka kepada Allah? Nah, tinggal kita lihat biografi para nabi dari semenjak Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Qisasul Anbiya, cerita para nabi. Itu kitabnya kan itu, Qisasul Anbiya. Itu tinggal baca biografi dari Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang melakukan dosa dan siapa yang tidak melakukan dosa, biografi mereka sudah jelas. Tadi pun dalam salawat kita dibaca bahwasanya kalau Nabi kan dimaksum. Apa dimaksum? Dijaga, dipelihara oleh Allah, tidak melakukan maksiat. Tapi karena Nabi Allah Adam alaihissalam sebagai manusia pertama, gitu kan manusia pertama. Nah, sehingga boleh jadi dijadikan sebuah catatan emas oleh sejarah bahwa Nabi Adam telah melakukan pelanggaran yang dilarang oleh Allah. Tapi bagaimana dengan nabi yang lain? Wa yuqassu ala dzalika may yunsabu lisail anbiya minaz dzunub wal ma'asi. Ini kembali. Kenapa tinggal dikias? Bagaimana dengan para nabi-nabi, semua nabi? Apakah ada mereka yang melakukan dosa, pelanggaran yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala atau durhaka mereka kepada Allah? Nah, kalau kita mengingat sejarah nabi kita khususnya, bahwa yang dijaga dipelihara oleh Allah adalah sifat kemaksiatannya. Adapun kemanusiaannya sama. Manusia biasa lapar. Nabi lapar nggak? Lapar. Tapi laparnya Nabi beda dengan kita. Kalau laparnya Nabi diikat pinggang-pinggang, diganjel pakai batu supaya perutnya jangan bunyi. Kalau kita lapar malah ya. Nah, coba ini figur buat kita semua kan. Kalau Nabi lapar umpamanya, itu diikat pinggangnya, diganjal dengan batu supaya jangan terasa pedih, terasa perih, terasa lapar, apalagi perutnya terdengar oleh sahabat. Kira-kira gimana? Kalau kita walaupun tengah malam perut lapar, langsung cari nasi goreng, walaupun jaraknya jauh, gitu kan, entah di mana nasi goreng, yang penting perut. Nah, ini sama kan, lapar juga, ngantuk juga, tidur juga. Bahkan kalau tidurnya Nabi beda dengan tidur kita. Kalau Nabi walaupun matanya merem tapi hatinya, kalau kita matanya merem hati juga ikut tidur. Cuma bedanya sedikit. Nah, ini contoh. Jadi tinggal kias aja kata musonib tentang masalah para nabi lain dengan Nabi Allah Adam alaihi salam. Inilah hadirin, waktu isyraq tinggal 3 menit lagi. Mudah-mudahan nanti kita akan lanjutkan bahwa lisail anbiya'i minaz dzunubi wal ma'asi fa inna dzunubun bil idopati ila udwin manasibihim. Wallahu alam bisawab. Sampai di situ. Inilah hadirin jamaah rahimakumullah, apa yang kita baca dan kita dengar bersama, mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat walafiat, bisa kembali di hari Sabtu yang akan datang dalam keadaan sehat dan sekaligus dijadikan ilmu yang bermanfaat. Allahumma, mari kita sama-sama tutup dengan zikir tauhid. Falyatafadhal masykur.